Baik jamaah sekalian, silakan dibuka surah Al-An'am surah yang ke-6 juz yang ke-8 ayat 125. Baik, surah Al-An'am ayat 125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk terus beribadah kepadanya, terus membekali diri kita untuk senantiasa menjadi hambanya yang terbaik, dan ini sebagai bekal kita kelak kita menghadapnya. Di antara hal-hal yang perlu kita istiqomah dan kita dawamkan adalah keterikatan kita, keterikatan hati kita dengan Al-Quran, sehingga kita tidak dinobatkan kelak sebagai hajrul Quran, orang yang meninggalkan Al-Quran. Seperti biasa, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian tadabbur maudu'i metode tarbiki ini. Kita akan membahas surah Al-An'am ayat yang ke-125. Mari kita awali majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita akan mengawali dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. كذلك يجعل الله الرجس على الذين. Sadaqallahul azim. Kita artikan Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillah, maka barang siapa yang Allah kehendaki, ayyahdiyahu, untuk diberikan petunjuk, yashrah, maka ia akan lapangkan, sadrahu, dadanya, lil Islam, untuk menerima Islam. Wa man yurid, dan barang siapa yang Allah kehendaki, ayyudillahu, untuk ia sesatkan, yaj'al, ia akan menjadikan, sadrahu, dadanya, dayyiqan,
terasa sempit, harajan, sangat berat, ka'annama, seolah-olah, yas'adu, dia mendaki, fis samai, ke langit. Kadzalika, demikian itulah, yaj'alullah, Allah akan menjadikan ar-rijsa, siksaan, 'alal ladina, atas orang-orang, la yu'minun, yang tidak beriman. Alhamdulillah, kita sudah belajar. Tadi kita membaca secara tartil, kemudian dilanjutkan kosakata, dan kita akan artikan secara langsung. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan mendapatkan petunjuk, ia akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah inginkan sesat, maka Allah akan menjadikan dadanya sempit, sangat berat, seolah-olah ia mendaki ke langit. Demikian itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan siksa bagi orang-orang yang tidak beriman. Ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat penting, berkaitan tentang basic keimanan kita. Jika kita tidak bisa memahami iradah Allah, maka bisa-bisa kita juga tidak akan mengimani takdir. Ada qada, ada qadar. Itu merupakan keimanan yang terakhir, yang dituntut kepada kita semuanya di antara rukun iman yang 6. Nah, ayat ini diawali dengan famay yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Di situ ada kata-kata yurid. Yurid itu kata kerja yang bentuk bakunya adalah iradah. Iradah itu kehendak. Maka di sini kita akan diajarkan bagaimana mengenal kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah. Kita punya kehendak? Punya. Allah punya kehendak. Bagaimana hubungan kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisakah kehendak kita ke kiri, kemudian kehendak Allah ke kanan? Atau kehendak Allah ke kanan, kita kehendaknya ke kiri? Nah, ini yang perlu kita pahami. Maka di dalam kitab Tauhid itu dijelaskan, kehendak Allah itu terdiri dari 2 klasifikasi. Ada kehendak secara kauni, ada kehendak secara syar'i. Kehendak secara kauni itu pengetahuan Allah dan kuasa Allah yang menggerakkan seluruh pergerakan di alam semesta ini tidak luput dari kehendak Allah.
Maka di sini di ayat ini ayyahdiyahu, Allah berkehendak untuk memberikan petunjuk. Kemudian ada kebalikannya, ayyudillahu, Allah berkehendak untuk menyesatkan. Ini sama-sama subjeknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini menunjukkan kauni, menunjukkan kudrah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita belajar sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, nah ini perlu nanti ada pelajaran seperti itu, namanya ma'ani dan ma'nawiyah. Ma'ani sifat kudrah Allah, ya, mendengar, ya, melihat, ya, mengatur, ya, kemudian menguasai dan seterusnya. Itu sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita diberikan juga kudrah. Kudrah kita itu asalnya dari kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrah untuk apa? Untuk memilih petunjuk, juga untuk memilih sesat. Untuk memilih petunjuk, juga untuk memilih sesat. Maka di dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah berikan kita itu modal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, modal untuk fujur, modal juga untuk takwa. Modal untuk fujur, modal untuk takwa. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi ada iradah yang sifatnya kauni, itu baik dan buruk itu kehendak Allah. Ada iradah secara syar'i, Allah menginginkan kita untuk mendapatkan petunjuk. Allah menginginkan kita untuk Islam. Allah tidak menginginkan kita menolak Islam. Allah tidak menginginkan kita kafir. Nah, itu ya. Jadi ini kehendak secara syar'i. Jadi ada kehendak secara kauni, ada kehendak secara syar'i. Maka dari situ kita lihat di sini pemahaman para ulama tentang ayat ini. Wa tamassaka ahlus sunnah bihadhil ayah fi bayani anna ad-dhalal wal hidayah minallahi ta'ala. Ahlus sunnah wal jamaah berpegang bahwa ayat ini jelas menjelaskan bahwasanya kesesatan dan petunjuk itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai bi khalqihi wa ijadihi, Allah yang menciptakan petunjuk, Allah yang menciptakan kesesatan. Bima'na anna al-'abda qadirun 'alal iman wa qadirun 'alal kufri. Artinya apa? Artinya bahwa seorang hamba itu oleh Allah diberikan modal untuk punya kemampuan beriman, juga untuk punya kemampuan kafir. Ya. Faqadarathu bin nisbati ila hadainil amrayni, ya, hasilatan 'ala sawiyah. Dengan modal yang Allah berikan kepada kita, punya potensi untuk beriman,
punya potensi untuk kafir, maka seimbang di situ potensinya. Lakin hadhil qudrah manutatun bihusuli ba'is. Akan tetapi kemampuan potensi ini akan cenderung tergantung dari pendorong. Tergantung dari pendorong. Di dalam jiwa kita ini ada pendorong nggak? Ya. Ada pendorong atau tidak? Wada'iyatun fil qalbi tad'u imma ilal iman wa imma ilal kufri. Ada yang mengajak kepada iman atau ada yang mengajak kepada kekufuran di dalam jiwa kita. Jadi adakah di dalam jiwa kita itu pendorong, pengarah yang mengarahkan kepada keimanan atau sebaliknya mengarahkan kepada kekafiran? Nah, kemudian kita perlu tahu yang namanya pendorong, pengajak itu apa? Nah itu, jangan ngantuk. Nanti kalau ngantuk lewat terus nggak paham, nanti nggak tahu pendorongnya apa, keliru, akhirnya ya, bukan Ustadz yang ngomong. Ya. Nah ini yang penting. Wadzalikal ba'is awid da'i. Apa pendorong itu? Apa faktor yang menyebabkan orang itu cenderung iman? Apa faktor yang menyebabkan orang itu cenderung kufur? Ini jangan ngantuk. Kan udah dikasih tidur dari tadi malam. Masih juga ngantuk. Apa ba'is pendorong itu? Apa da'iyah yang menyebabkan kita cenderung itu? Huwa ilmuhu awi'tiqaduhu. Adalah ilmunya dan keyakinannya. Maka kita perlu belajar supaya kita punya pendorong, dan pendorongnya itu bisa mengarahkan kita kepada al-iman. Ya. Jadi pendorong itu adalah ilmuhu, kemudian melahirkan i'tiqaduhu, keyakinannya. Auzannuhu, atau jalan pikirannya. Jalan pikiran. Bikauni dzalikal fi'li mustamilan ala maslahatin aw dararin. Semua hal, bukan hanya iman kufur juga. Misalkan ada ini bahaya, ini selamat. Nah itu juga kita nih mau melakukan sebab kemana nih? Sebab keselamatan atau sebab arah bahaya? Orang mau naik motor nih. Naik motor ada yang kecelakaan, ada yang selamat. Naik kendaraan ada yang kecelakaan, ada yang selamat. Nah sebab-sebab itu diantara ilmunya adalah supaya selamat. Naik motor itu pakai apa? Pakai helm. Tapi ada orang yang nggak pakai helm, ada nggak? Ada. Nah kemudian ilmu naik motor supaya selamat itu jangan kebut-kebutan. Santai aja, pelan, ya hati-hati. Ada nggak yang kebut-kebutan? Ada. Yang ngebut ada, dan seterusnya. Nah ini, jadi itu dipengaruhi oleh ilmu, ya ilmunya. Kadang-kadang saya lihat juga ada orang naik motor kebutaan gitu, padahal cuma mau ke sini, mau kemana gitu. Semua disalib. Kepentingannya apa? Kemudian balap-balapan di jalan raya. Ada yang ngasih hadiah enggak? Jadi seperti itu. Nah ini, maka yang sering terjadi kecelakaan ini anak-anak yang belum bisa mengendalikan emosi itu. Jiwanya masih labil.
Ini mau ke kanan apa mau ke kiri? Fa in takawwana fi qalbihi al-mail ila al-maslahah awil manfa'ah fa'ala syai'. Kalau ada orang yang kondisi jiwanya itu cenderung kepada kemaslahatan, cenderung kepada hal-hal yang bermanfaat, cenderung kepada hal-hal yang menuju keselamatan, fa'ala syai', maka dia akan melakukan itu. Wa in takawwana fi qalbihi al-mail ila ad-darar aw al-mafsadah taraka syai'. Dan jika kondisi di dalam hatinya cenderung kepada bahaya, cenderung kepada kerusakan, kehancuran, maka dia meninggalkan sesuatu itu. Contohnya tadi, yang cenderung kepada keselamatan pakai helm, yang cenderung kepada kerusakan nggak pakai. Yang cenderung kepada keselamatan dia hati-hati. Yang cenderung kepada kerusakan dia ceroboh. Begitu itu yang terjadi, kemudian akhirnya kecelakaan. Nah, kecelakaan itulah yang membuat hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau terjadinya kecelakaan itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala secara kauni. Begitu juga mendapatkan petunjuk, begitu juga mendapatkan kekafiran. Jadi kalau ba'is atau da'iyah yang ada di dalam jiwa kita itu cenderung kepada hidayah, kemudian kita bersikukuh kepada hidayah, Allah ciptakan tuh hidayah. Tapi kalau sebaliknya kita ba'is, di dalam jiwa kita cenderung kepada keburukan, maka Allah berikan kesesatan pada dirinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka dari itu sababiyahnya itu macam-macam. Ada dari dirinya, ada dari doa ba'is. Oleh karena itu kita harus sering berdoa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub sabbit qalbina ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada agama. Itulah sebabnya kita dikasih wirid setiap hari sama Allah. Itu kasih sayang Allah. Apa wiridnya? Wiridnya apa setiap hari? 17 kali. Kita baca wirid 17 kali setiap hari, gak boleh kita tinggalkan. Apa itu? Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah luar biasa. Allah berikan wirid itu, maka orang yang tidak sholat rugi karena dia meninggalkan wirid itu. Padahal wirid itu luar biasa kalau kita lakukan. Allah bikin hidayah pada kita. Allah jaga hidayah kita. Ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Kemudian hati kita dibuat oleh Allah itu lapang. Kalau hati lapang, mudah melaksanakan Islam. Datang ke masjid, enteng, bangun, ya kan? Mudah datang ke masjid itu, gak berat. Dengerin pengajian juga enteng, matanya terang, gitu kan? Ya kan? Kayaknya seger gitu matanya, semangat. Nah, saya nggak tahu ini mana yang Allah berikan semangat ini. Ya kan, mudah-mudahan kita semuanya semangat. Ya. Jadi seperti itu. Aha. Baik. Kemudian di sini ada Rasulullah SAW memberikan gambaran. Ya, memberikan gambaran
tentang di sini ayatnya mengatakan orang yang diberikan petunjuk oleh Allah itu ada cirinya. Cirinya diantaranya yashrah sadrahu lil Islam, lapang dadanya untuk Islam. Ya, ketika lapang dadanya dia mudah, dia senang, dia cinta. Nah itu ciri. Kalau kita mau mengadakan sesuatu yang mendapatkan ilmu hidayah, itu semangat sekali, senang sekali. Ya, nah itu ciri-ciri yashrah sadrahu lil Islam. Nah, Rasulullah SAW mengatakan huwa nurun yaqdhifuhu Allah fi qalbil mu'min. Itu adalah cahaya yang Allah pancarkan di hati seorang mukmin. Fayansyarih, kemudian hatinya tercerahkan. Wa yanfasih, kemudian hatinya terlapangkan. Nah itu. Jadi itu. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan ciri-ciri. Ciri-cirinya yang lain itu adalah ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasul, itu ciri-cirinya seperti apa? Yashrah sadrahu lil iman. Yashrah sadrahu lil iman. Mana tadi hadis? Ciri-cirinya adalah yang pertama, orang itu dia lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Di dalam hadis Riyadhus Shalihin itu dikatakan ada amalan-amalan usia senja. Ada amalan-amalan usia senja. Itu dimulai dari kapan? Dimulai dari umur 40 tahun. Udah sore. Jadi kalau umur 40 tahun kok masih merasa pagi, itu 40 tahun tuh itu amaliyahnya itu sudah cenderung kepada al-akhirah, cenderung kepada akhirat. Jadi kalau umur 40 tahun masih pagi sampai sore itu semua untuk dunia. Pikirannya untuk dunia. Bagaimana target ini, target itu. Wah, dia harus introspeksi. Apalagi yang usia 60 tahun, 70 tahun. Ya. Boleh nggak usaha? Bukan nggak boleh. Tapi usahanya itu kalau umur 40 tahun tuh biasa saja. Dapat, syukuri. Nggak dapat ya cari lagi, tapi santai, emosinya nggak kayak di masa muda dulu. Ya. Itu harus begini, harus begini. Ya. Jadi dia kalau ada waktu sholat tuh mudah meninggalkan kesibukannya, itu mudah. Kalau waktu pengajian mudah meninggalkan kesibukannya. Ini kan enggak, maaf Pak Ustadz, saya ada kerjaan. Wah. Besoknya lagi gimana? Maaf Pak Ustadz, saya lagi ada sibuk. Besoknya lagi, maaf Pak Ustadz. Oh, kapan? Kalau mau nurutin itu semua kapan? Makanya aneh kalau orang tuh mencari dunia itu aneh. Kenapa? Karena dia di mana sekarang? Di dunia. Kok dicari? Ada orang di sungai. Mana sungai? Dia di sungai. Kalau kita di dunia, yang harus kita cari apa? Akhirat. Akhirat tuh udah akhir, bukan awal. Ya, udah akhir tuh nggak mungkin balik lagi ke awal.
Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ciri-cirinya adalah meninggalkan sesuatu yang gurur, yang menyebabkan dirinya lalai. Dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga ada persiapan sebelum kematian. Jadi sebelum kematian dia punya persiapan. Bagaimana nanti kalau saya mati? Maka ada hadis yang mengatakan sakaratul maut atau akhir hayat seseorang itu biasanya meninggal sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaan catur, begitu sekak langsung meninggal. Kebiasaan catur. Jadi hidupnya habis buat itu. Ada nggak yang meninggal di tempat musik yang joget-joget terus meninggal? Banyak. Terus meninggal ketika dugem, meninggal ketika itu naudzubillah. Ya, kita mau meninggal di kapan? Di mana? Kalau kita mau meninggal di masjid, perbanyaklah. Kalau kita meninggal pengen saat kita baca Al-Quran, perbanyaklah baca Al-Quran. Kalau kita meninggal saat kita zikir kepada Allah, perbanyaklah kita zikir kepada Allah. Kalau saatnya kita ingin meninggal saat kita sujud kepada Allah, perbanyaklah sholat. Ada yang meninggal saat kita sedekah, ada yang meninggal saat kita berjuang di lapangan menolong orang lain, dan seterusnya. Kita ingin meninggal di mana? Nah, itu ciri-ciri ya. Maka kita dengan ilmu ini kita pupuk diri kita pupuk jiwa kita untuk punya al-ba'is wa da'iyah ilal iman. Sehingga dengan begitu Allah Subhanahu wa taala yakzifu qalbana, memancarkan hati kita binurihi, dengan nurnya, dengan cahaya. Nah, dengan begitu kita akan selalu kuat kondisi kita mempertahankan keimanan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada ayat di dalam surah Al-An'am juga, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Kata Allah, ulaika lahumul amnu, maka orang itu aman. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu akan mendapatkan petunjuk. Pertanyaannya, zalim itu apa? Ya, tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Di dalam kitab Hilyatul Auliya, di sana Abu Bakar, sahabat terbaik Nabi Abu Bakar pernah bertanya kepada sahabat yang lain, wahai fulan, apa maksud ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Terus kata sahabat itu, yaitu orang yang beriman, setelah beriman dia nggak pernah berbuat zalim lagi. Artinya tidak pernah berbuat dosa lagi sampai dia wafat, sehingga dia dinobatkan sebagai orang yang dapat petunjuk. Betul nggak? Betul nggak, Pak? Kata Abu Bakar, engkau telah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, berarti salah. Tadi benar. Zalim di situ bukan bermakna berbuat dosa, bukan. Zalim di situ bermakna syirik. Kalau dosa, siapa kita yang nggak dosa? Yang dimaksud di situ adalah kesyirikan.
Kesirikan, jangan sampai iman ini dikotori dengan kesirikan. Maka hati-hati Pak. Kadang-kadang orang ahli ibadah tapi hatinya masih syirik, meskipun itu syirkul asghar, syirik kecil. Apa contohnya? Syirik kecil itu contohnya apa? Syirik kecil itu diantaranya riya, pengen dilihat orang. Ya. Jadi kalau sholatnya terdepan tuh kayaknya merasa pede lah. Sok paling depan tuh pede. Apalagi kalau datang duluan ke masjid itu pede. Begitu ketinggalan tensin. Siapa yang ngeliatin saya ini? Malu saya. Berarti apa? Berarti ibadahnya selama ini karena punya pengaruh dari orang. Sebenarnya kita di awal, datang di awal, jangan pernah merasa apa-apa dengan orang lain. Kita terlambat juga jangan pernah menyesal. Nggak apa-apa terlambat juga, karena ibadah kita bukan kepada manusia. Dilihatin juga nggak apa-apa, biarin aja. Emang saya ibadah kepada kamu, tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya manusia dengan Allah? Apa bedanya cinta kita dengan manusia dengan cinta kepada Allah? Apa bedanya? Kalau cinta kepada manusia, ini bapak-bapak cinta nggak kepada istri? Istri cinta nggak kepada suami? Pasti. Coba kalau istrinya banyak permintaan. Coba kalau istrinya banyak permintaan, suka nggak bapaknya? Sorry. Artinya kan nggak suka kan? Ngomongnya tadi cinta, tapi begitu banyak permintaan, kamu ini ada-ada aja, banyak permintaan, bahkan melebihi plafon. Nah, plafon bulanan ya. Jadi permintaannya untuk setahun diminta 1 bulan. Gimana? Cinta masih ada nggak cinta kalau begitu terus? Aduh berat. Nah itu. Tapi kalau cinta kepada Allah, kita banyak permintaan kepada Allah, Allah malah senang. Itu bedanya. Kita banyak mengeluh kepada Allah, Allah malah sayang kepada kita. Nah itu jangan disamakan ya. Ibadah kepada Allah itu seperti kita menghadap kepada kepala bagian, kepada bos ya, beda. Bupati. Kadang-kadang ada orang yang ibadah kepada Allah tuh merasa seperti itu. Jadi kalau dia salah sedikit tuh kayaknya nyesel, ya Allah, ini kesalahan saya ini diampuni apa enggak? Diingat terus berbulan-bulan, ya Allah, kesalahan saya ini diampuni. Padahal dia sudah bertobat. Berarti dia tidak yakin dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia tidak selama ini tidak membaca innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dia tidak membaca Nabi ibadi anal ghafurur rahim. Wahai Nabi, ceritakan kepada hambaku anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sampaikan kepada hambaku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada seorang hamba yang bertanya kepadaku, katakan sesungguhnya aku ini dekat. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa setiap hamba yang dia itu berjuang berdoa kepadaku. Tuh, Allah itu kalau diminta senang. Coba kita
minta terus. Yang tadinya dekat udah mulai menjauh. Kenapa? Banyak permintaan, banyak tuntutan, kalah itu. Ya. Jadi begitu. Artis-artis cerai, kenapa? Karena banyak tuntutan. Ya, jadi seperti itu. Nah ini bedanya. Jadi kita persiapkan diri kita untuk menerima takdir petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa konsisten dan istiqomah dan menghadapnya, mendapatkan takdir yang baik di akhir hidup kita. Baik, ini saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.